Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dari dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Siaran Agung Pos Group bersama saya Syarifudin Basri, SIKOM MKOM. Saat ini kami sengaja melihat pelayanan di UPT Puskesmas Payakabung, dan di hadapan kami sekalian sudah ada Ibu Ketua KUPT, Ibu Mariani SST. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Sehat, Pak. Bu, ya? Ya. Kalau saat ini enak komunikasi. Iya. Ya. Dan Ibu Mariani didampingi oleh klaster 1 manajemen atau TU, Ibu Juniati SKM. Ya. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ceria terus kelihatannya. Ya, oke. Dan juga didampingi oleh klaster 2 kesehatan ibu dan anak, Ibu Farida. Bu Farida. Waalaikumsalam. Sehat, Bu, ya? Dingin rasanya mendengar ucapan itu. Ya. Dan juga didampingi oleh Dr. Iin. Semua klaster ya? Semua klaster. Oh, klaster 3. Oh, tapi bisa komunikasi dengan siapapun. Seluruhnya, Oke, Pak. ya. Klaster 3 usia produktif dan lansia. Oke, Bu. Selamat siang, Bu, ya. Sehat? Tambah gemuk? Ya, oke. Dan juga ada klaster 4 atau penanggulangan penyakit menular, Ibu-ibu Nina Suliani, Bu. Ya, selamat siang, Bu, ya. Sehat. Dan juga ada lintas klaster UGD Laboratorium Farmasi, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Esa. Nanti langsung waktu ini langsung dikenalkan, Bu. Iya, Pak. Tupoksi atau inovasi Ibu sebagai pimpinan dan puskes ini semua orang belum tentu tahu, tapi kita di sini pasti tahu. Mungkin Ibu bisa ceritakan profil dan sekaligus mungkin tupoksi di sini. Silakan, Bu. Ya, untuk profil Puskesmas Payakabung, Pak. Puskesmas Payakabung ini berdiri pada tahun 2025 Ya. dengan luas wilayah kerja 176,2 km per kubik. Oh, Dan terdiri dari 6 desa wilayah kerja, Pak, ya. Pertama Desa Payakabung, Purnajaya, Desa Parit, Desa Lorok, Desa Bakun, dan Desa Sukamulya. Desa Sukamulya ini, Pak, berbatasan dengan antara Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim, Pak. Enim, ya. Ya. Dan terdiri daripada penduduk seluruh penduduk global ini, Pak, ya. Untuk wilayah kerja Puskesmas Payakabung itu 10.450 laki-laki dan perempuan. Ya, ya. Ya. Atau kalau mau disebutkan per desanya ada itu, Pak, jumlah penduduk yang global. Itu, Pak, ya. Ya. Ya, mungkin di sini, Pak, ada inovasi Puskesmas. Pertama, saya menginovasi Puskesmas Payakabung ini. Pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih optimal lagi, Pak. Ya. Kemudian mempunyai yang saya utamakan terutama, Pak, kebersihan, hidup bersih dan sehat. Baik. SDM yang lebih baik untuk Puskesmas Payakabung, kemungkinan kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi, Ya. yang lebih berkualitas lagi, Pak, untuk kedepannya. Ke depan. Iya. Itu inovasi ke depan. Ya, banyak Ya. terpenting. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Yang ingin saya sampaikan pertama-tama, Pak, hambatannya untuk Puskesmas Payakabung, Pak, ya. Ini masih kurang kalau menurut kami di Puskesmas ini SDM-nya, Pak. SDM-nya? Ya, maksudnya di dalam Ya. ini dokter, kami belum ada dokter gigi. Oh, dokter gigi Ya. yang belum ada. Tapi 2025 bakal ada, tidak? Belum, Pak. Belum ada rencana. Ini dokter Sepertinya. umum ya, Ibu? Dokter umum, Pak. Kami ada 2 orang dokter, satu dokter PTT dan 2 dokter yang baru lulus P3K, dokter Iin. Baru lulus? Tahun kemarin, Pak. Ya, mungkin sudah lulus. Iya. Ya. Jadi 2 dokter sekarang, ya? Iya, 2 dokter umum semua? Iya, dokter umum semua. Gigi yang belum ada? Belum ada. Peralatan sudah ada? Sudah ada. Sekarang nganggur peralatan? Itu pakai, Pak. Oh, tetap Pak. dipakai. Perawatan. Ya, lanjut. Masih ada? Kemudian, Pak, yang seperti gedung ini, Pak, ya, karena dibangun dia tahun 2025, Pak. Ya, ya. Masih banyak kekurangan-kekurangan, terutama ruang-ruangan yang sangat kecil dan sangat sempit, yaitu 3 kali 3 per meter. Oh, ya, ya. Ya, satu ruangan itu terdiri dari beberapa program, Pak. Ya, maksud saya satu ruangan seharusnya cuma 1 PJ program yang pegang, Pak. Seharusnya satu ruangan yang ada, ya? Satu ruangan, tapi ternyata ruangan kami untuk Puskesmas Payakabung ini satu ruangan bahkan 3 PJ, 2 PJ. Ya. Itu sangat sempit menurut pendapat saya, Pak, ya. Tapi tetap berjalan. Tetap pelayanan. berjalan. Ya, Dan itu kami hebatnya. Puskesmas Payakabung ini tidak ada rawat inap, tapi UGD 24 jam. UGD 24 jam dan Iya. 2 shift tiketnya, Pak. Memang ada pasien yang datang Iya, 24 terus, satu kali 24 Pak, jam. terus. Ya, Iya, karena di sini rawan kecelakaan, Pak. Oh,
Iya, iya, ya. Karena ada rawan lalu kecelakaan. lintas ya. Iya, lalu lintas. Ada dokter juga jaga? Hah? Ada dokter jaga malam-malam? Dipanggil. Oh, dipanggil. Ya, dipanggil, dokternya dipanggil, Pak. Ya. Tapi kalau yang jaga itu 2 orang. Ya. 1 orang bidan dan 1 orang perawat. Rutin. Artinya siap ya? Siap. Iya. Iya. Itu luar biasa. Ya. Masih ada lagi yang perlu sampaikan, silakan. Dan sudah kami ini Pak, sudah ini ya punya pustu Pak. Pustu ini ILP ini baru terbaru Pak ya. Tapi untuk puskesmas kami belum ada ILP, cuman Ya. baru di Indralaya. Di Indralaya. Ya, di Indralaya. Di mana itu pustunya? Di Parit. Oh, di Parit. Parit sudah baru Ya. dibangun Pak, baru Baru selesai dibangun gedungnya. Iya. Pustunya sudah lama. Sudah lama karena kemarin sudah Ya. tidak layak pakai lagi dan sekarang Oh. sudah dibangun gedung baru. Manajemennya masih ke sini kan? Manajemennya pusatnya ke sini. Tetap di sini. Tapi dia ada punya pimpinan. Ya, Iban ya, pustu, ya. pustu, Pak. Kepala pustu namanya. Iya, Tapi manajemen tetap iya, sini. 1 orang Ya. perawat dan 1 orang bidan. Ya, bagian Tetap ini berjalan. ya. Administrasi mungkin ya, kembali juga. Ya, oke, Ya. lanjut. Ya. Di sini juga kami ini Pak, 6 wilayah kerja puskesmas Payakabung ini, 6 desa, 1 orang baru PNS bidan Oh. desanya. Bidan desa. Iya, lainnya Dari itu 6 desa ya. PTT. Iya. Selain itu PTT. Iya. Tapi saatnya sudah ada jaminan dari pemerintah. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak, saya menghimbau sekali, berharap sekali dan PTT ini akan diangkat. Mungkin di sini satu lagi Pak yang saya sangat menghimbau sekali, puskesmas ini saya kedepannya mau minta dukungan atau motivasi mau dibangun kayak gitu Pak. Oh. Iya. Direnovasi ya. Direnovasi Ya. yang intinya yang pertama sekali. Itu Pak. Ya, ya. menurut pendapat Karena saya. tidak memungkinkan lagi katakanlah, tapi ini kan masih bisa dilaksanakan. Iya. Ruangan yang sempit. Ruangan yang Begitu. sangat sempit. Ya, saya sudah lihat tadi memang ruangan yang sempit. Sempit Pak ya. Sehingga bersempit-sempit ria. Artinya ria itu artinya masih Iya. bisa melaksanakan. Kalau diletakkan meja 2 saja Pak sudah tidak bisa. Sudah bisa ya. Ya, bergerak. Ya. Seperti itu Pak menurut pendapat saya. Ya. Dan masalah dokter gigi tadi Pak, dokter Ya. gigi kami sangat membutuhkan sekali dokter Ya. gigi karena sejak berdirinya puskesmas ini baru 1 kali ya ada dokter gigi dan dia pindah ke Kota Oh, Palembang. pernah ada. Pernah ada, Oh. Setelah itu tidak ada pengganti. tidak ada. Ya. Pernah ngusul, Pernah ngusung, tapi memang belum, ya, belum ada. belum dikabulkan. Tidak dijaring dengan penerimaan PNS waktu itu atau P3K, Sudah Pak, sudah mengajukan. tapi ada penerimaan waktu itu. Lowongan dibuka ada waktu itu. Oh tidak. Oh iya, Ya, ya tantangan juga itu. itu Ya. Pak hambatannya. Ya. Jadi kalau mau berobat gigi untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Payakabung khususnya dan pada umumnya pendatang umum dari luar wilayah, kalau mau misalnya berobat gigi, ya ada perawat yang senior, Ya, ada perawat yang TKS juga. Ada perawat yang Iya, senior. tapi tetap Ya. dilaksanakan. Cuma hambatnya ada 1, tidak ada dokter gigi. Iya, iya, iya. Jadi terbatas ya, Iya, wewenangnya jadi terbatas. pada saat akreditasi Pak, kami tidak bisa lebih dari utama karena Iya, kami iya. tidak punya dokter gigi. Oh, iya. Jadi iya. kami harus standar utama Iya. akreditasi Takut nilainya. karena kita mungkin bisa, tapi takut malpraktek kayak. Karena masyarakat kita ini sudah pintar semua, Iya, kan gitu ya. iya. Pintar ngomong. Pintar Gitu ya, ngomong. kan? Memang harus lebih baik ekstra hati-hati daripada Iya, terjebak seperti itu. Padahal kita akan mau menolong. iya Ya Pak. silakan kalau sadar. Ya, mungkin apa lagi ya? Masalah SDM ini. Mengenai fasilitas atau Iya. alkes gimana? Ya Alkes, mungkin kami masih ada juga Pak kekurangan-kekurangan terutama di ruang Ya, UGD. iya, iya. Unit gawat darurat itu kan Iya. perlu Pak yang Ya, maksud saya alatnya lebih ya. canggih. Canggih. Ah. Tapi ada sekarang, Sekarang ada. belum canggih. Sudah Pak, ada Sudah satu masalah oksigen ya. Oh, oksigen ya. itu Pak ya. Oksigen itu yang sudah canggih ya? Iya. Sudah cuman nyolok di Iya. listrik. Ah, oke. Bisa operasional itu kan? Bisa, Bisa. operasional. Kalau gigi masih jabut pakai tang. Iya. Sudah ada alatnya Pak, boleh dilihat. Ya. Boleh dilihat alatnya, sudah Oh, canggih ya. juga. Artinya walaupun tidak ada dokter, sebatas kewenangan dia tetap Bisa Pak, dilayani. bisa. Karena kami punya Ya. yang senior. Iya. Ya, ya. Perawat gigi yang senior Pak. Oke. Ya. Ya. Satunya Ada di sini? ada. Oh, tidak ada ya? Ya. Ya, ya. Masih ada lagi, Bu? Mungkin ini saja Oke. Pak yang dapat saya sampaikan. Ibu boleh nanti mengomentari atau menjelaskan penjelasan staf-staf kita di sini. Iya, terima kasih Dan Pak. saya ingin ke klaster 1 ini menekel masalah manajemen tata usaha ya. Iya. Ibu Juniati. Ibu Juniati, tugas pokoknya sebagai tata usaha itu seperti apa? Silakan.
melanjutkan, memastikan manajemen yang berjalan. Ya, memastikan. Dari mutu, keuangan, pendaftaran. Oh, keuangan, Aset, keuangan juga kita dekal di sini. Ya, benda. Oh, ya, Tapi ada yang memegang. dia di bawah klaster 1 Iya, artinya di bawah klaster 1. dan dijari. Ya, ada hambatan-hambatan di dalam tugas di klaster 1 secara umum. Karena kita kan pendaftaran ya Pak, Piker Ya, ya. online. Sekarang kan sudah semua pakai online. Online. Ada hambatan tentang online? Tapi itu kalau masalah sinyal Pak, Nah. karena kita belum ada tower. Iya, iya, iya. Nah, sinyal kalau misalnya mati lampu, otomatis dia sinyalnya hilang. Iya. Sedangkan kita kan kalau mau rujukan, mau online pasien itu kan semuanya Oke, PMD. saya tanya dulu. Kalau dia sudah lampunya ini sinyalnya hilang, ada laporan mendadak minta dilaporkan secepatnya, apa inovasinya? Kalau untuk laporan langsung belum bisa. Artinya Ibu ada inovasi untuk supaya jangan terhambat laporan ke mana? Ke Jakarta. Punya wifi puskes. Tapi masih agak kurang. Ya, artinya Ibu keluar mencari sinyal. Kita punya modem ya. Punya modem. Wifi sendiri dari puskesmas. Oh, tapi tidak terhambat kan? Artinya tidak terhambat. Terhambat putus. Tidak, tapi maksudnya sinyalnya Agak lambat. Ya. Agak lambat. Di sini Pak Cuma itu. tidak mati lampu pun sinyalnya kurang bagus, apalagi iya. lampunya mati. Ya. Iya. Sudah dilaporkan ke Kominfo? Sudah. Ya. Sudah. Apa jawaban mereka? Ini kan tugas Kominfo sebenarnya. Tower. Ya, power ya. Bangun tower. Ya. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini masalahnya kendala di organ ilir bukan cuma dinas kesehatan juga, dinas kesehatan Iya. pasti, tapi ada juga Dignas Iya. di SD itu sudah memakai operator yang pakai sinyal, itu pun terkendala. Insya Allah kalau ada S di sini mungkin kita ikut, gitu kan? Iya, Pak. Artinya sinyal itu bukan untuk satu instansi yang mengusulkan, tapi satu mengusulkan semua bisa pakai. Iya. Ya insya Allah ke depan kita doakan. Dan Kominfo, organ ilir sudah berkali-kali kita podcast, kita angkat ini masalah sinyal. Mudah-mudahan ke depan ini tidak terkendala lagi. Karena kasihan dengan ibu-ibu ini, mungkin sering keluar juga cari sinyal ya. Iya Pak. Iya. Sering ya? Sering. Ya. Iya. Ya. Banyak. Cuman transportnya dibayar oleh ibu. Ya. Ya Bu, ada hambatan-hambatan lagi yang perlu disampaikan? Cukup Pak. Yuk ya, terima kasih. Masalah peralatan lengkap ya? Peralatan Komputer segala macam, sekarang, ya. laptop lengkap ya. Oke, makasih Bu. Klaster 1 dan klaster 2 Ibu kesehatan ibu dan anak ini juga ini agak rentan juga ya. Iya. Nah, seperti apa ibu dan anak di sini, dia datang ke puskesmas atau kita waktu itu jemput bola, pelayanan seperti apa? Untuk pelayanan di klaster 2 ini melayani kesehatan ibu dan anak. Ya, Kami di klaster 2 memberikan pelayanan kepada ibu hamil Ya. untuk memeriksakan kesehatannya ya, secara berkala, secara lengkap, mulai dari pemeriksaan fisik. Kami juga kebetulan kemarin sudah dapat USG, jadi kami juga di klaster 2 sudah bisa melayani pelayanan USG gratis untuk pasien BPJS. kalau selama ini tidak ada itu ya? Baru 2 tahun Pak. 2 tahun. Dapat, alhamdulillah sudah dikasih dari Sudah dinas. ya. Sudah 2 tahun dapat USG, sehingga kami bisa melayani pelayanan USG yang secara sederhana walaupun dua dimensi. Ya. Insya Allah sudah bisa mendeteksi secara ini yang pasien ibu hamil yang berisiko dan yang lain-lainnya. Sering terdeteksi yang berisiko. Risikonya seperti apa? Ibu hamil yang berisiko itu misalkan kalau dari USG itu yang letaknya tidak normal. Oh iya. Ibu hamil itu dengan kehamilan Ya. letak sungsang, Iya. letak lintang. Iya. Sering itu terjadi. Ada Pak. Sebenarnya itu masalahnya awalnya dari apa sehingga berubah-ubah? Bisa jadi posisi itu kemungkinan ibu itu Bekerja yang mungkin? sudah terlalu banyak anak misalkan. Oh itu pengaruh Bu. Risikonya juga tuh sehingga posisi bayi itu berubah. Sudah tuh bentuk rahim ya. Kalau bentuk lahirnya longgar, rahimnya longgar, bisa muter-muter. Iya. Oh ya. Sudah itu kalau ketemu yang seperti itu inovasinya gimana? Yang sulit seperti itu? Dirujuk. Ya.
Jadi kalau misalnya kita USG, nanti kita layanan, biasanya kita lakukan USG itu cuman deteksi gambar ya, letak ya, penyakit katakanlah ya. Iya. Ya. Penanganannya tetap keluar. Rujukan, Pak. Ya, lanjut. Rujuk. Jadi penanganannya kita rujuk ke rumah sakit. Sering itu dirujuk. Dari beberapa pasien sih Pak, nggak semua. Oh iya iya. Iya. Atau ada beberapa ya, tidak Iya. semua. Ada juga penyulit yang memang bisa kita tolong Pak. Oh. Misalkan cuma pertolongan persalinannya harus di rumah Ya. sakit. Ya, ada yang harus di rumah sakit, ada yang bisa dilakukan Iya, oke. Mengenai pelayanan terhadap ibu dan anak seperti apa? Kalau yang lain-lainnya untuk pelayanan ibu ada Ya. pelayanan Ya. KB, kesehatan reproduksi, misalkan Oh. konsultasi reproduksi. Ada juga pelayanan Tetatin Pak. Calon pengantin itu kita layani dengan memberikan konsultasi reproduksi tentang persiapan kehamilan dan lain-lain. Ya. Serta harus dilakukan lintas klaster untuk rujukan ke labor sehingga Iya. kita bisa Ya. mendeteksi adanya faktor virus misalkan untuk pemeriksaan virus Ya. HIV, sifilis dan HBsAg juga Oh. kadar KB atau untuk mendeteksi apakah ibu ini sudah siap hamil apa tidak. Oh. Untuk pelayanan anak kami juga melakukan pemeriksaan terhadap anak yang sakit tumbuh kembangnya. Ada juga di sana tuh ada gizi juga, kalau misalkan ada hambatan dari gizi anak itu ada beresiko untuk stunting atau kurang gizi, ada konsultasi gizi, ada petugas gizi di klaster 2. Oh. Ya, ya. Terusnya pelayanan itu juga ada pemeriksaan Lansia? IPA. Oh, ya. Pemeriksaan IPA itu mendeteksi kanker rahim Pak. Oh. Itu pemeriksaan sederhana Pak. Iya, ya. Seandainya ada Gejala ya. ada terdeteksi, tetap kami akan rujuk Iya, ya. ke rumah sakit yang lebih lengkap. Artinya berbagai penyakit bisa ditangani ya. Iya, Pak. Kecuali memang yang sudah tidak bisa ditangani, artinya Harus rujuk. dirujuk. Iya. Ya. Harus dirujuk. Artinya peran dokter ini sentral ya. Iya. Ya. Umum dia ada. Ya. Pasti kalau terjadi ada deteksi resiko, kami konsulkan dengan dokter. Ya. Kalau ada yang resiko untuk gizi, kami konsulkan dengan ahli gizi di sini. Ya. Ya. Kalau memang sudah berat sekali, kami rujuk ke rumah sakit. Iya, yang ya. lebih- Sering itu terjadi ya. Ada Pak. Ya, fasilitas kita ada kan? Ada ambulan. Ada. Ya, ada Kalau person anak tadi. juga sudah lengkap untuk bayi. Ya. Ya. Pemeriksaan bayi kemarin itu banyak dapat alat dari itu. Ya. Kalau Tempat tidur, oksigen, untuk pendeteksi jantung, semuanya lengkap. artinya kendala itu sedikit sekali ya. Faktor manusia. Artinya kalau ibu tidak datang itu yang Iya. faktor. Tapi jarang tidak datang kan? Datang terus. Iya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan Bu? Mungkin dari klaster 2 itu saja. Ya. Kami juga untuk yang lain-lain mungkin sementara ini tidak Masalah peralatan ini peralatan. tugas kita, alkes segala macam, Ada. Baru dapat Pak. termasuk obat-obatan. Nah kalau obat mungkin kami itu dari kami Ya, klaster ibu aja. Obat-obatnya tersedia ada di sini. sudah tersedia. Ya, kalau apotek kan ada. Iya. Larinya ke apotek. Tidak ada. Apotek habis, larinya ke ibu-ibu langsung ke ini. Mungkin seperti itu. Iya. Tapi Sementara sudah persediaan di tempat ibu ini. Ada. Oh, ada. Cukup ya. Jarang terkendala. Walaupun terkendala mungkin ada obat pengganti, dokter. iya. Ya. Oke, makasih. Solusinya Pak. Iya. Sudah bisa diatasi. Ya, terima kasih Bu. Ini Bu Farida ya. Ya. Dan saya ingin ke klaster 3 Bu Dokter. Ya. Dokter ini kan waktunya terbatas ya. Tapi 1x24 jam sekarang. Sudah diplot seperti itu. Iya Pak. Kalau misalkan di sini kan kita jam pelayanan saya Ya. jam 8 sampai jam 2. Jam pelayanan jam 82. Ya, ya. Jam 2 sampai 24 jam bedanya Gitu. kita pelayanan tapi on call. Oh, Untuk pasien gawat darurat. oh, ke sini ya. Ya, kayak gitu. Ibu yang hadir. Bisa, nanti kalau misalkan Diperlukan. Oh. Pernah terjadi tengah malam katakanlah ada bidan desa menelpon Bu Dokter Jarang. minta konsultasi atau minta bantuan Ya, kalau advis. konsultasi ya. Seperti apa itu? Ah, dengan kondisinya di tubuhnya Ya. ya, ya, dan ada faktor risiko yang Ya. harus dirujuk. Beda aktifnya ya ya, ya. setujui Pak untuk misalkan dilakukan salinan di rumah sakit.
Artinya komunikasinya lancar ya. Iya, Iya. HP-nya mungkin 1x24 jam. Iya, Pak. Karena Itu semua kan. ada delegasi wewenang, Pak. Iya, Jadi iya. dokter tuh memang cakup semua kan. Semua, tapi ya. Jadi setiap itu ada delegasi wewenang. Iya. Jadi ada delegasi dari saya, dari Iya, dokter Desti. Ya. Untuk gizi pun kalau memang nggak ada dokter gizi untuk secara obat, Ya, ada delegasi. bisa, Iya. bisa, ya, ya, Semua ya, kita kan ya. ada delegasi. Bisa tertangani. Iya. Ya, ada yang tidak tertangani, misalnya ada pemberitahuan dari bidan desa, tapi kebetulan ibu ada keterbatasan ibu, mungkin ya. Ya, ada. Pak. Pernah terjadi itu. Seperti apa biasanya? Misalkan ada luka baca, Pak. Kami Oh. teman dari PT misalnya kemarin terjadi, Pak. Oh, Dia lebih dari 10 bacokan Wah. yang memang ya, ya, butuh penanganan yang harus di rumah sakit. Ya, ya. Jadi ada shock hipovolemik yang Ya, harus ya. butuh penanganan lanjut. Biasanya kami langsung Ya. kontak ke RSUD. ya. Artinya begini, petugas manapun di kelas manapun kalau dia konsultasi dengan Bu Dokter siap ya. Ya. Ibu kan? Terutama yang di BDS ya. Yang jauh. Iya. Kalau yang di sini mungkin langsung ke puskesmas. Ya. Karena ada kondisi-kondisi darurat, kadang-kadang kita Ya. ambil yang masih ingat, oh ibu, karena teman Iya. kita atau gimana mungkin seperti Iya. itu. Dia tetap daya nih. Kita. Oh ya, makasih Bu ya. Ada yang perlu disampaikan? Fasilitas segala macam termasuk alkes mungkin? Kalau untuk alkes seperti Kapus tadi bicarakan ya Pak, Ya, ya. kita alat alhamdulillah sudah ada. Sudah Tapi ada, ya. Kalau untuk alat-alat yang seperti EKG, rekam jantung dan lain sebagainya, Ya, memang kami Belum sedang ada. menunggu, sudah menunggu. diusulkan. Tapi sudah diusulkan. Sudah. Itu untuk kegunaan untuk apa? Untuk rekam jantung, Jantung. Pak. Rekam jantung. Ya, Oh. pasien-pasien yang takut terus serangan jantung juga, Ya. kami belum dapat kemarin, tapi sudah Oh, diusulkan. sudah. Tapi ada inovasi untuk mengurangi keluhan pasien tentang jantung selama ini? Ya, ada sih Pak, pola makan sebenarnya, Oh. karena bisa terjadi gastritis atau Ya. lemah Pak ya. Iya. Karena sekarang lemak itu bukan hanya lemak saja, itu bisa memacu ke jantungnya. Iya. Oh, jadi itu efek dari situ ya? Ya bisa. Iya, iya. Dari kelainan lain juga banyak Pak, tapi itu dari contoh Iya. kecilnya saja. Iya, iya, iya. Untuk masyarakat-masyarakat yang memang sudah punya riwayat gastritis, Iya, iya. lemah, itu harus dikontrol. Ada yang paling gawat tidak bisa ditekel seperti apa inovasi? Supaya mereka supaya pasien selamat. Rujuk. Rujukan sih Pak. Rujukan ya? Iya. Artinya harus cepat ya? Ya, karena kita kan Ya. dengan BPJS Pak, jadi kompetensi dokter di puskesmas itu 4. Jadi Ya. 4B harus sudah dilakukan. Oh ya, ya. Artinya siap, memang mau siap ya. Dokter Patas badannya gemuk. Ya. Dok, terima kasih banyak ya. Semoga jadi amal ibadah. Amin. Amin. Ya, saya ingin ke klaster 4 ya. Klaster 4 ini Ibu Nina Sulaini. Ya. Suliani. Suliani. Ya, seperti apa tugas dari ini? Penanggulangan penyakit menular. Di paru Pak. Oh, ini jenisnya apa-apa saja? Cuman TBC Pak. TBC, tuberkulosis. Sama HIV. Masih ada tuberkulosis. Kalau HIV sekarang juga belum ada. HIV tidak ada. Kalau untuk kasus TB ada Ya. sampai hari ini pengobatan ada 21 Ya. orang. Oh, HIV, TBC. TBC. Oh, kalau HIV tidak ada? Tidak ada. Itu kan penyakit masyarakat, penyakit mudah. Iya. Itu. Yang pasien TB ini kita lakukan juga screening Ya. HIV, Ya. sudah dilakukan tes, tapi Ya. hasilnya semuanya Bu, KUPT saya membuka program podcast ini melibatkan banyak ulama, Kajari juga, Forkopimda, termasuk Kapolda dan Gubernur. Insya Allah kita buka podcast itu antisipasi dekadensi moral, kemerosotan moral. Iya. Karena ada 4 poin yang merusak negara kita ini sekarang ini. Tidak perlu saya tutupi, kita semua tahu. Korupsi, perempuan, narkoba, apalagi satu lagi, judi. Jadi 4 poin ini menjadi masalah. Mungkin ada yang berkaitan dengan narkoba ini. Alangkah baiknya ibu ikut mengedukasi pasien tentang bahaya narkoba. Iya. Siapa lagi mikirkan rakyat kita di Ogan Ilir ini kalau bukan kita-kita. Saya bukan kiai, tapi saya berbicara juga dosa dan pahala. Ya, Kebetulan saya ngerti sedikit ngerti, karena bukan kiai. Artinya ini tugas kita sama-sama untuk menjaga moral masyarakat kita. Sepilih salah satunya dulu ditakuti Iya. siapapun. Nah, itu karena itu gejala dari generasi muda juga. Termasuk sekarang narkoba. Iya. Jadi mungkin saya titip pesan pemirsa ke puskesmas mana saja, mari kita sama-sama mengantisipasi ancaman dekadensi moral di Kabupaten Ogan Ilir yang
lokasinya menjadi kabupaten transit dan juga ancaman 4 poin itu tadi. Bu, itu mungkin tolong titipan dari Pak Bupati juga sebenarnya. Iya. Supaya semua orang yang mengerti tentang keburukan supaya dicerahkan menjadi baik. Terima kasih, Dokter. Dan ini ya, klaster 4 tadi ya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin ada lansia juga ya? Nah, gimana dan penanganan lansia di sini? Kalau untuk penanganan ya kita lihat dari hasil laboratorium Oh, ya. KCM dari kita akan menuju ke Ya. Kenai. Ya. Sudah ada hasil. Ya. Kalau misalnya dia positif, kita konsul ke dokter. Ya. Kita menentukan dengan pengobatan. Lansia ini kan dari umur 60 ke atas ya? Iya. Ya. 45. 45, lansia. Sudah lansia muda. Iya. Lansia. Pralansia. Ya, itu pralansia kan? Ya. Kalau sudah seperti saya 70 ini kan biasanya saya merasakan Lansia. orang-orang tua ini cengeng biasanya, Bu. Ya. Sering manja juga dengan istri. Gitu. Tapi artinya kalau tidak ada ini kadang demam ke puskesmas, kan? Berobat. Gitu. Jadi mungkin ada kendala-kendala tentang lansia. Sejauh ini Tidak ada ya. Jalan ada yang perlu disampaikan tentang lansia? Tidak ada ya. Terima kasih. Dan ini lintas klaster ya. Ya. UGD, laboratorium, farmasi. Saya ingin menanyakan obat-obatan. Bagaimana stok obat-obatan sini? Jadi bagian lab, Pak. Saya di bagian labor. Oh, di labor ya? Tapi di sini ada farmasi. Tidak, Ada bukan. informasi Iya. ya. Oh, bukan Lagi situ di ya? Dinas Kesehatan, Pak, ikut Ya. rapat. Secara umum Ambil menurut obat. Ibu sebagai ketua KUPT, bagaimana obat-obatan sini? Cukup, Pak. Tercukupi ya? Iya. Tidak pernah terkendala? Tidak ada. Ya, Tidak walaupun ada di klaster yang kurang, mungkin ada obat pengganti ya? Iya. Ya, oke. Tidak usah kita bahas artinya. UGD itu UGD yang seperti ngerti saya. Maksud saya yang seperti apa yang sering datang ke sini? Kecelakaan atau pembacokan segala macam? Gimana? Seperti apa kira-kira? Iya. Ya. Kecelakaan, Kecelakaan, ya? pembacokan sudah biasa, Pak. Iya. Iya. Kadang Ramai. sudah meninggal dibawa ke sini. Iya. Oh, hampir setiap hari mungkin ya? Kalau Tidak kecelakaan tuh hampir setiap hari. Oh. Tapi kalau yang sudah dibacok, sudah meninggal itu Iya. jarang. Iya. Tapi kalau kecelakaan sampai setiap hari, Pak. Ada kamar mayat juga di sini? Tidak ada. Tidak menakutkan. Di laboratorium. Laboratorium penyakit apa saja yang masuk spesial? TB masuk diabetes. Iya. Iya, sepilis tadi enggak? Sepilis enggak ada. Di sini bersih ya? Bersih ya. Ya. Masih ada yang perlu disampaikan, mungkin peralatan segala macam. Untuk pemenuhan dari Apkes dan Ya. Seperti apa itu? kayak gini kakak HA kalau dan freezer Oh. untuk pemeriksaan darah rutin Ya, kan ya, bisa mendukung dari Mendukung, ya. dari diagnosa dokter. Oh ya. Masih ada lagi? Ya. Bu, di ujung waktu. Halo. 30 menit, Bu. Tidak terasa 30 menit kita Iya, sudah Pak. ngobrol di sini, tapi dalam waktu yang singkat kita sudah banyak informasi yang kita dapat. Insya Allah ini sudah menyerap apa kepentingan puskesmas ini dan bagaimana puskesmas ini berkiprah ke depan di bawah kepemimpinan Ibu Mariani. Ibu Mariani, di ujung waktu di season terakhir mungkin ada himbauan kepada masyarakat supaya rajin berobat yang sakit ya, kalau Iya. yang sakit tidak usah berobat, dan mungkin ada disiplin tentang disiplin kepada pegawai kesehatan. Ini saya sangat menghimbau sekali supaya masyarakat ini, Pak, diberi pengobatan gratis Ya, ke depannya. Ya. Sehingga masyarakat berduyun-duyun mau berobat. ya, Dan juga kami ini, Pak, kami kan ini misalnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi dan menambah layanan masyarakat yang lebih baik lagi dengan kami memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan dengan turun ke desa melalui posyandu bayi balita, ibu hamil, lansia. Ibu mempunyai anak balita, kelas ibu mempunyai anak balita dan kelas ibu hamil. oh, Di situ kami memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana mereka tidak mau lagi melahirkan dengan dukun. Tapi dia mau mereka mau melahirkan dengan tenaga kesehatan yang ada. sudah di ada desa tersebut. sosialisasi jangan ke dukun lagi. Sudah, Pak. Ya, Sudah ya. sering itu dari zaman dahulu sudah sering Apakah ada dilakukan. pembinaan terhadap dukun-dukun? Dulu, Pak. Sekarang juga. Ya. Sekarang masih untuk itu melalui bidang-bidang Ya, desa. Pak. Sebenarnya, Pak, kalau Ya. kalau dukun ini mitra kerja tenaga Itu kesehatan. seharusnya. Iya. Tapi mungkin dibatasi.
yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Artinya ke belakangnya tidak boleh lagi. Iya. Mungkin seperti itu Iya. ini edukasinya. Oke Bu, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Cukup Pak. Pemirsa, dalam waktu 35 menit kami ngobrol di sini santai, sudah banyak informasi yang kami dapat. Insya Allah ini akan menjadi bahan masukan bagi Pemda Ogan Ilir dan siapapun yang memerlukan pelayanan kesehatan di sini. Di sini buka 1 kali 24 jam Bu ya. Iya. Dan ada dokter juga yang siap konsultasi gratis 1 kali 24 jam untuk beramal ibadah Bu ya. Dok ya. Ya. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara Mana ini Pak alatnya nih. ya. Assalamualaikum. Adil. Perawat gigi, Pak Adil ya. Ini alat ini Pak. Baru banyak operasi. Oh iya. Belum ya? Belum Pak. Ya, karena perawat gigi ya. Iya Pak. Tapi harusnya kuliah lagi dokter. Makanya kalau sudah lulus P3K Pak. Wah, Sekarang. alhamdulillah. Cuma supaya kampung ada 9 orang yang lulus Yang P3K. lulus, Alhamdulillah. Bagus. Itu artinya nyuruh kita tambah semangat aja. Jangan kayak lulus PTKK malah-malasan. Tapi berada ya. Tinggal mana Pak? Prabu Muli Pak. Oh jauh. Iya Pak. Sama dengan ini yang mungkin apa? Yang Ini arti. Promo itu naik taksi jadi apa mobil ya? Foto Pak. Oh naik motor. Kalau main abang ini Pak banyak para bumuli sama Palembang kalinya Pak. Kalau di sini sedikit. Masih pakai ada kau. Ya Pak itu masih ada ya. Yang kendalanya cuma dokter gigi Pak kami. Masih ada. Kan sudah dia ngomong. Kalau bisa dokter giginya nih. Memang salahnya itu dulu waktu PTK perlima tadi ya buka. Iya. Waktu dibuka perlu sekian dokter gigi sekian. Iya. Udah tahu itu. Kalau bidan-bidan banyak aku suruh karena anak buka loh. Ini cuma Bidan aku nggak ya? misalkan berapa? Tolong dibuka lah. Oh iya. Bu. Iya. Laboratorium klaster 3 lintas Klaster 5. Lintas klaster. Dua. Iya. Pelayanannya seperti apa? Pelayanannya Ada YouTube. pemeriksaan yang standar Pak, ada pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, protein untuk ibu hamil, HIV, hepatitis, spiris, asam urat, Ya. standar-standar aja sih Secara global berapa banyak? Berapa orang yang pasien per hari kurang lebih 10 sudah. setiap hari? Apakah hari tertentu? Kalau kami sih Senin sampai Kamis. Oh, sampai Kamis kali mana Pak? Iya paling Iya Sabtu. benar. Oh, ya. Dari ke 10 lah. Masalah obat-obatan lengkap ya? Kenapa? Obat-obatan, Obat-obatan lengkap tuh alkes cukup. segala macam. Alkes ya kalau paling USG yang di sini juga ya? USG dia sama Pak di KIA. Oh. Iya. Ya. Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Ini pelayanan ibu dan anak. Apa Iya. anak-anak? Anak Pak ini. alatnya. Anak ya. Ini namanya ruangan MTBS Pak, manajemen terpadu balita sakit. Jadi seluruh bayi dan balita yang sakit kita bawa ke sini untuk diperiksa, timbang berat badan, balita kepala dan lain-lain. Kak dulu. Apa dia tadi sampai kurang tadi? Ini ruangan anak TBS. Ya. Anak. Peralatan lengkap ya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Setiap hari berapa tadi? Setiap hari yang diperiksa? Setiap hari pemeriksaan melayani kami. Ya, melayani. Kalau pasiennya bisa ada 1, 2. Oh iya, setiap hari ya. Karena Pasti Pak, ada, tidak putus. ada. Ya, ya. Karena ini kan puskesmas Pak. Karena bayi dan balita itu sudah ada bidan desa yang Ya, ini. yang, Desa, ya. jadi ya. Yang nekat ya? Ya, yang naik ke. Ibu tadi Pak yang ada putih Ini ya. Nah, Ini kami ruangan ya, Ini banyak USG. dapat alat ini untuk apa namanya itu pemanas bayi, Oh, ini pemanas bayi ya. USG, tempat tidur, ini baru dapat semua. Bayi itu pemanas bayi itu dia bayi seperti apa yang panas ya? Bayi yang misalkan kurang berat badan, Pak. Oh, Ya. dia harus di situ. Ya, Tapi tetap terbuka itu ini yang panas kan? iya. Ini alat pemanasnya. Tapi Bayi. tidak terganggu dengan ruang terbuka ini. Ini Tidak. tidak. Dia bukan sejenis AC. Ini kan untuk sementara saja Pak. Kalau misalkan ada yang kebetulan lahir di sini berat badannya kurang, sementara ditangani di sini tapi harus tetap dirujuk. Sering Karena terjadi. kami kan tidak rawat inap Pak. Nah,
24 UGD saja Sering itu terjadi mereka periksa atau melahirkan. Iya, pernah Pak. Iya, berapa tahun yang lalu tahu-tahu datang ke sini katanya mau periksa hamil, katanya mau ini apa namanya itu mencari suaminya dari Palembang. Bukan sengaja Travel berobat. sendiri bukan, travel turun, ibu hamil tolong-tolong mau guguran katanya. Pas kami lihat sudah mau lahir. Bukan guguran. Iya bukan, mau melahirkan. Tapi sehat baik. Alhamdulillah. Waktu sehat. dari sini maksudnya. Iya. Waktu selanjutnya nggak Iya, tahu kan. bapak ibunya juga nggak tahu kan. Iya iya iya. Iya. Ini memang. Ada juga yang berdadakan. Pemirsa, dalam ruang yang sempit terdapat peralatan yang lengkap di sini Iya, walaupun makanya. sempit-sempit Nama ya. sempit. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan Iya. pihak yang berkompeten dalam hal ini semua ruangan ukurannya seperti ini Bu ya. Iya, sama Pak. Mudah-mudahan nanti ada paling tidak renovasi Iya. walaupun tidak baru kan. Iya. Kalau renovasi itu kan bisa diluaskan lagi kan. Iya, dijadikan Mungkin satu depan harusnya. jadi Iya, satu. iya. Iya, ya. Bu, terima kasih Bu ya. Iya, Pak. Gimana ini? Sebelah sini. Yuk Pak silakan. Ya. Ini rokok apa? Imunisasi Pak. Peralatannya yang mana? Ini obat-obatan? Jarum-jarum semua Pak. Oh, Kalau jarum-jarum. pasiennya ada di apotek. Imunisasi. Berapa banyak sekali? Imunisasi. Itu Orang yang memberikan baik. kami banyak ke posyandu Pak. Oh, Posyandu baik. kita ada berapa Tapi ada posyandu? tetap di sini. Ya, ada banyak. Satu ada berapa orang? Ini Pak, sebulan tuh Oh. 2 kali cuma karena kita Waduh, ada waktu tertentu Iya. ya. tidak Ya, setiap ya. hari karena Benar. sasaran kita sudah banyak datang dari posyandu. Iya, iya. Jadi kalau dibuka Ya, kita kan kunjungan ke desa. Ya. Ya, ya. Kita mengaktifkan yang di desa agar masyarakat tidak payah menjangkauannya. Tapi masih ada yang nyelonong ke sini. Ya, masih Ya, ada. masih. Tidak Ya. terlalu banyak. Ya. Tidak terlalu banyak Maka tidak karena bisa sudah tidak tercover. bisa sepi, tidak bisa tinggal di sini. Iya. Bu, terima kasih Bu ya. Iya, iya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Mana Om? Mana Om? Oh, iya, oh. Peralatan apa ya buat di sini? Konsultasi gimana kok? Oke, peralatan. Ini promosi ini dari Kesling, Pak. Kesling dia banyak perubahan dengan Lingkungan. dua. Artinya konsultasi baik paling-paling ya. Iya, konsultasi ada di sini. Ya, Banyak lagi di luar itu Pak, dia Di luar, dapat iya. dalam gedung. Artinya mau tidak masuk harus masuk ibu. Dia keluar kan. Ke desa-desa ibu. Iya. Masih banyak visi 10. Tidak ada lagi Pak. Tidak ada ya? Tidak ada lagi Bu ya. Iya. Mungkin kebersihan ya Iya. yang digalakkan itu. Lingkungan. Ada sosialisasi tentang kebersihan? Iya. Iya. Kalau orang baru ruang khusus tradisi ya. Ya. Oh ini ibu Rosia. Berapa dulu ya? Iya. Iya. Tiap hari ibu berobat ini. Jarang juga Pak, kalau ada keluar baru Dari mana bu? dari desa Lorok. Dari desa Lorok. Berapa dulu? 47 sekitar. Waktu dulu tapi agak muda juga saya juga. Tapi pulang bu. Itu kalau penikmala. Oh. Baru juga keluar baru dalam sebulan ini Pak. Iya. Lah berapa kali dengan penyakit ini di sini? Kemarin itu sakit lutut hilang. Oh, artinya sering ya Oh, berbagai iya. penyakit diperiksakan sini. Berobat di sini tapi hilang sakit lutut, Pak, sakit kepala Oh, lagi. iya. Mana pelayanannya? Alhamdulillah ramah. Ada terus om. Ada. Kamu nak kata kan bahaya lah pak. Ada ya? Oh. Orang siap terus ya. Kebenaran aku berobat ada oleh juga kan dari jam 8 sampai 12. Saya bayar tuh. Agak panjang itu ya. Pernah aku salah punya jam 3 datang ganti lagi kan. Silakan Ada kita tugas ya. juga ya. Iya. Ya, yang penting terlayani bu. Merasa terlayani. Kebetulan petugas ini siap ya. Bu terima kasih banyak bu ya. Bu berapa orang? Hari ini berapa orang selain dari ibu? Yang berobat. 10 orang ya. Memberikan penjualan juga ya. Gitu. Kalau ini bu, sambilannya. Alhamdulillah. Ya, Bu, terima kasih ya. Bu, salam berkobar. Semoga sehat. Dokternya lagi ini. Oh, iya. Lapar kata ya? Paru-paru. Masih banyak ya, Bu, yang periksa paru-paru. Banyak ya? Kita melalui Paru-paru itu gejala tuberkulosis. Jadi, iya, iya, banyak juga ya. ada Pak. Sebenarnya awal dari TBC itu apa? Batuk lebih dari 2 minggu, tapi karena ada peraturan baru, dia batuk 3 hari atau 4 hari tidak berhenti, bisa dicek.
Oh, bisa dicek. Iya. Itu bisa gejala TBC ya? Belum tentu, tapi Belum. terduga Pak. Oh, iya iya. Itu artinya TBC itu dari udara. Di dahak Pak. Oh, tidak. Bukan pengaruh dari udara jelek yang sehingga batuk. Oh, tidak. Bukan dari situ. Bukan. Pola Dia makan. ini apa namanya yang lembab, Oh. ruangan lembab. Gitu. Nah, Bisa terus, ini. terpapar dari Ketahanan tubuh tidak mendukung. Iya. Itu bisa dicek. Berapa orang bisa? untuk ini tahun ini baru ya, kalau pengobatan sampai hari ini masih 20 orang, yang selesai udah 13 orang. Iya iya. Master berapa itu? Setelah empat ini Empat. laporan. Ya ada IT juga. Ya. Langsung Ini ada PJ-nya tersendiri Pak. Iya iya. Tapi masih ada aku itu. Tidak ada apa sih. Generik saja. Screening Pak, screening Oh, ya. HIV-nya. Screening ya, screening ya. Iya. Artinya kita antisipasi ya. Iya. Mudah-mudahan jangan ada lagi. Itu pengaruh dari moral kita. Iya. Kalau moral masyarakatnya jelek, pasti ada. Itu kira-kira. Sekarang yang dikhawatir ini narkoba. Kalau narkoba ini semua jadi. Bukan cuma perempuan saja, semua jadi maling laju, nodong laju, begal pulau, pacak kalau pengaruh itu. Kalau HIV itu kan cuma satu apa ya, satu jenis perempuan. Ya. Kalau narkoba ini kan enggak ya, mungkin itu perlu edukasi. Ya, sampai berapa yang kira-kira apa itu edukasi. Ada yang tahu ini enggak ya? Apa? Oh ini. Ini untuk laporan ini. TBC ya? Ya, ini berhubung saya pegang 2 program yang tahun kemarin, Oh, jadi untuk ini ya. tidak menular. Oh jadi dibukur seperti ini bu? Saya buat seperti ini laporan. Wah luar biasa nih. Ini produk ibu ada? Ya, program saya. S2 ya? D3 Pak. Dia 3. Lagi kuliah Pak. Satu proses. Lagi proses Pak. Di kuliah di mana? Di bidang sana Pak. Wah sudah. TW1, TW2, 3, TW4. Kalau wartawan sudah bikin buku ini wartawan utama bu tuh. Iya. Sudah senior. Senior. Senior pengetahuan. Iya. Saya Sudah banyak hadiahkan pengetahuan. untuk beliau Pak. Bagus. Hadiahkan untuk beliau. Benar. Ini jadi SDM, apa ya? SDM kami Pak, termasuk SDM yang Betul. Harus di ini, Iya. harus diprioritas. Iya. Aduh. Ya, bukan seperti itu. Artinya harus ada perhatian. Iya. Kita kan jarang mendapatkan orang-orang Iya, benar. yang bisa. Iya, Pak. Kalau laporan mungkin ada mereka. Iya. Tapi yang namanya dibukukan seperti ini Jarang sekali. mahal ini. Biar untuk kenangan Pak. Iya. Persembahan untuk kampus itu Pak. Betul. Sampai TW4 Pak. Iya, iya. Oke. Sampai TW4. Ya. Bu, terima kasih banyak. Ya. Selamat berkarya. Amin. Assalamualaikum. Ke apoteker ya? Berapa orang? Asisten. Apotekernya satu Pak. Oh. Lagi ke dinas Iya, rapat. Berapa orang? Ada 3. Ini Ada cowok tadi Pak. ini. Satu Oh, lagi yang cowok. tadi ya? Iya, iya, iya. Lagi dinas luar. Stok obat mana, Bu? Silakan. Oh, iya. Oh, wah. Nah, ini baru gudang obat. Iya. Pemirsa, salah satu puskes yang memajang seperti apa ya? Bukan seperti ini, memang termasuk gudang obat juga. Iya. Mungkin inilah inisiasi dan inovasi kepala KUT Bu ya. Iya. Memang sengaja dia harus dibeginikan. Iya Pak, memang harus dibeginikan. Dipajang. Dia tidak boleh disimpan. Iya, iya. Iya, tertutup atau Maksud lemari. saya kerapiannya Bu. Iya. Semuanya kelihatannya walaupun tidak ada obat mungkin jadi menghijaukan bodrek bae percaya obatnya. Nah, itu. Artinya kan itu Alhamdulillah. dan mungkin bagi perawat perlu sugesti Bu. Bagaimana orang tersugesti sudah melihat, oh aku nak perawat itu. Langsung sembuh. Aku ada dokter yang sugesti. Billy Indra Gunawan. Kalau salah meninggal sekarang. Dokter saraf aku udah dulu kalau sakit kepala. Iya. Jadi dari rumah itu diboyong, naik mobil, tak usah apa-apa, terjenguk pagarnya, Langsung sembuh. sembuh. Iya. Udah. Sugesti Pak ya. Artinya sugesti itu kuat juga buat pengaruh. Iya. Karena pelayanannya bagus. Iya. Bu, terima kasih banyak Bu ya. Iya, Mungkin terima kasih, kami Pak. langsung angkat kaki berangkat. Terima kasih banyak. Sampai Puskesmas Paya Gabung.
Hebat. Oka Dilir, Smart. Bupati dan Wagub. Panas dan dingin. Oke.